Selamat siang, saya akan menjelaskan tentang UTS yang akan saya bahas pada siang hari ini. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan one input multiproses dalam penerapan ERP dan berikan contoh implementasinya di suatu sistem informasi rumah sakit. Jawabannya, input adalah memasukkan data yang nantinya akan diproses oleh sistem, sedangkan proses adalah serangkaian langkah sistematis untuk mengolah data yang dimasukkan oleh alat input untuk menampilkan informasi yang akan dikeluarkan. One input multiproses berarti proses satu kali masukan yang terintegrasi yang nantinya diolah oleh banyak proses. One input multiproses sering disebut juga terotomatisasi di mana satu dan data secara otomatis digunakan di banyak proses. Contoh implementasinya, saat seseorang administrator menambahkan data pasien yang akan baru mendaftarkan di rumah sakit tersebut, pada saat registrasi, data yang diinput contohnya berupa profil pasien, rekam medis, poliklinik akan otomatis tersimpan dalam sistem rumah sakit yang ada, sehingga tidak perlu menambahkan jika pasien itu datang kembali dan sudah ada data tersimpanan yang disimpan. Yang kedua, salah satu manfaat diterapkannya ERP adalah adanya standarisasi data dan informasi. Jelaskan dan berikan contohnya. Standarisasi data dan informasi adalah menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan yang terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Contohnya, Colgate-Palmolive adalah perusahaan produsen kebutuhan sehari-hari global yang mengimplementasikan sistem ERP dengan SAP R3. Colgate mulai implementasi SAP R3 untuk memungkinkan perusahaan tersebut mengakses secara lebih tepat waktu dan akurat berbagai data, mendapat manfaat terbesar dari model kerjanya, serta mengurangi biaya produksi. Faktor penting untuk Colgate adalah apakah perusahaan itu dapat menggunakan software tersebut di lintas spektrum keseluruhan bisnis mereka atau tidak. Colgate membutuhkan kemampuan untuk berkoordinasi secara global dan bertindak secara lokal. Implementasi SAP di semua rantai pasukan Colgate berkontribusi pada peningkatan laba perusahaan agar tidak terjadi kesalahan input maupun proses karena perbedaan bahasa sistem yang dijalankan. Ini saya akan menjelaskan tentang latihan soal kemarin yang dimana akan saya jelaskan pada UTS pada hari ini. Soal yang diberikan adalah, jika diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Ini adalah kondisi bahan baku A, di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 unit, dengan biaya pemesanan sebesar 2.000 per pesan dan biaya penyimpanan 2.500 per unit atau per periode. Penentuan loading bahan baku A menggunakan metode EOQ dan lead time selama 1 bulan. Ini adalah kondisi bahan baku B, di mana pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan fixed order quantity atau FOQ untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 20, lead time selama 2 bulan. Ini adalah kondisi bahan baku C, di mana pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan lot for lot, lead time-nya adalah 1 bulan. Dan untuk kondisi bahan baku D, pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan fixed period requirement atau FPR dengan intuisi lot sebesar 4 bulan dan dengan lead time selama 1 bulan. Pertanyaannya, untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C, tentukan nilai-nilai sebagai berikut. 1 noting, 2 loading, 3 offsetting, dan 4 exposure. Yang kedua, jelaskan kesimpulan saudara dari hasil maksud di atas. Oke, untuk yang pertama, kita akan menentukan netting dari bahan baku D. Untuk mendapatkan offsetting sebagai kebutuhan kotor bahan baku B dan C adalah sebagai berikut. Kita memiliki persediaan di tangan yakni ada 28, dan pada bulan pertama dikenakan kebutuhan kotor 10 sehingga persediaan tinggal 18. Pada bulan kedua, kebutuhan kotor didapati dengan 8 unit sehingga sisa 10 unit. Di bulan ketiga, kebutuhan kotor ada 20, namun ada jadwal penerimaan persediaan 20, sehingga persediaan di tangan kita masih 10, dan offsetting menjadi 5. Pada bulan keempat, kebutuhan kotor ada 15, kebutuhan bersih tetap 5, dan offsetting menjadi 28. Pada bulan kelima, kebutuhan kotor 28, kebutuhan bersih 28, dan offsetting menjadi 15. Pada bulan ke-6, kebutuhan kotor 15, kebutuhan bersih 15, dan offsetting menjadi 20. Pada bulan ke-7, kebutuhan kotor 20, kebutuhan bersih 20, dan offsetting menjadi 23.
Dan pada bulan ke-8, kebutuhan kotor menjadi 23 dan kebutuhan bersih tetap menjadi 23. FPR dengan institusi lot sebesar 4 bulan. Pada bulan pertama kedua tidak ada pemasukan ataupun pengeluaran, sehingga pada bulan ketiga kebutuhan bersih yakni ada 5, sehingga ukuran lot kita yang ada 68 menjadi 63. Pada bulan keempat ada pengeluaran 28 unit, sehingga persediaan di tangan menjadi 35. Pada bulan kelima, kebutuhan yang akan dikeluarkan yakni 15, sehingga persediaan kurang menjadi 20. Pada bulan ke-6, kebutuhan bersih ada 20, sehingga persediaan di tangan habis. Pada bulan ke-7, masuk ukuran lot 23 unit, dan kebutuhan bersih sama yakni 23 unit, sehingga persediaan akan menjadi tetap 0. Lanjut ke bahan baku B netting. Pada bulan pertama, kita memiliki persediaan di tangan 18. Pada bulan kedua, ada penerimaan persediaan bertambah 10 unit menjadi 28. Pada bulan ketiga, pengurangan 10 unit pada bulan kotor sehingga menjadi 18. Pada bulan keempat, ada permintaan kotor 56 unit, penambahan persediaan unit 10 unit, sehingga semuanya akan menjadi kebutuhan bersih 28. Dan persediaan di tangan kita akan habis. Pada bulan kelima, keluaran unit 30, persediaan di tangan tetap kosong, kebutuhan bersih bertambah menjadi 30. Bulan ke-6, ada kebutuhan kotor 40 unit, dan jadwal penerimaan persediaan ada 20 unit yang masuk, sehingga sisa 20 unit untuk masuk ke kebutuhan bersih. Pada bulan ke-7, ada kebutuhan kotor 46 unit, tidak ada persediaan di tangan, sehingga kebutuhan bersih menjadi 46 unit. Bahan baku B, loading dengan metode FOQ, nilai institusi sama dengan 20. Pada bulan pertama, ukuran lot 20, persediaan 20, dan pada bulan kedua dan ketiga tidak ada transaksi sehingga persediaan tetap menjadi 20. Masuk ke bulan keempat, ada kebutuhan bersih 28 unit, ukuran lot bertambah 20 unit, sehingga sisa 12 unit. Pada bulan kelima, masuk kebutuhan bersih 30 unit, ukuran lot bertambah 20 unit, sehingga sisa persediaan 2 unit. Kebutuhan bersih bulan ke-6, yakni dikenakan 20 unit, dan masuk ukuran lot 20 unit, sehingga persediaan tetap menjadi 2. Pada bulan ke-7, masuk kebutuhan bersih 46 unit, dan dipotong dengan ukuran lot yang masuk yakni 44, sisa 2, yang akan dipotong persediaan. Maka bulan ke-7, persediaan pada bulan ke-7 menjadi 0, dan ke-8 juga tidak ada transaksi. Untuk periode ke-7, ukuran lot diperbesar untuk menyamai jumlah kebutuhan bersih yang tinggi, yang berarti nilai lot harus sama untuk periode selanjutnya, khusus untuk metode FOQ. Bahan baku B, offsetting, dan exposure. Lead time selama 2 bulan. Pada bulan pertama, persediaan di tangan yakni ada 18 unit, dipotong pada bulan kedua, maksud saya ditambah pada bulan kedua 10 unit menjadi 28, sehingga offsetting menjadi 28. Kebutuhan kotor di bulan ketiga yakni 10 unit, dikurangi dengan persediaan di tangan 18 unit, sehingga ke offsetting 30 unit. Pada bulan keempat, ada kebutuhan kotor 55 unit, jadwal ada tambahan barang 10 unit, sehingga kebutuhan bersih menjadi 28 unit. Offsetting menjadi 20. Pada bulan kelima ada kebutuhan kotor 30 unit, kebutuhan bersih 30 unit, offsetting menjadi 46 unit. Pada bulan ke-6 kebutuhan kotor ada 40, masuk item 20 unit, sehingga kebutuhan bersih menjadi 20 unit. Pada bulan ke-7 kebutuhan kotor ada 40 unit, tidak ada persediaan di tangan, sehingga kebutuhan bersih tetap menjadi 40 unit. Dan pada bulan ke-8 tidak ada transaksi sama sekali. Bahan baku C dengan netting. Bulan pertama dan kedua tidak ada transaksi. Bulan ketiga ada kebutuhan kotor 5 unit, penerimaan barang persediaan 8 unit, sehingga sisa di tangan hanya ada 3 unit. Pada bulan keempat dibutuhkan 28 unit, ada tambahan untuk di tangan 10 unit, sehingga masuk kebutuhan bersih 15 unit. Pada bulan ke-15 ada kebutuhan kotor 15 unit, sehingga masuk kebutuhan bersih 15 unit. Bulan ke-6 kebutuhan kotor 20 unit, penerimaan persediaan 20 unit, sehingga kebutuhan bersih 0. Bulan ke-7 ada kebutuhan kotor 23 unit, dan kebutuhan bersih menjadi 23 unit. Bahan baku C loading dengan metode lot for lot. Pada bulan 1 sampai ke-3 tidak ada transaksi sama sekali. Pada bulan ke-4 ada kebutuhan bersih 14 unit dan ukuran lot 15 unit. Pada bulan ke-5 ada kebutuhan bersih 15 unit dan ukuran lot 15 unit.
bulan ke-6 tidak transaksi, bulan ke-7 ada kebutuhan bersih 23 unit, dan ukuran lot 23 unit. Bulan ke-8 tidak transaksi. Bahan baku C offsetting dan explosion lead time 1 bulan. Pada bulan pertama dan kedua tidak ada transaksi sama sekali. Pada bulan ketiga diawali dengan kebutuhan kotor ada 5 unit, penambahan persediaan di tangan 8 unit, sehingga sisa di tangan itu hanya ada 3 unit. Offsetting menjadi 15 unit. Pada bulan keempat ada kebutuhan kotor 28 unit, jadwal penerimaan persediaan 10 unit, sehingga kebutuhan bersih 15 dan offsetting menjadi 15 unit. Bulan kelima, kebutuhan kotor ada 15 unit, kebutuhan bersih ada 15 unit. Bulan ke-6 ada kebutuhan kotor yakni 20 unit, pemasukan item menjadi 20 unit, dan offsetting kita menjadi 23 unit. Bulan ke-7 ada kebutuhan kotor 23 unit, kebutuhan bersih 23 unit, dan bulan ke-8 tidak transaksi sama sekali. Bahan baku A netting, bulan pertama dan kedua tidak ada transaksi, bulan ketiga ada kebutuhan 45 unit, jadwal ada 15 unit. Bulan keempat 45 unit, bulan kelima tidak ada transaksi, bulan keenam ada 69 unit kebutuhan kotor, dan jadwal 20 unit, sehingga 7 dan 8 tidak ada transaksi sama sekali. Bahan baku A loading dengan metode EOQ. Ini adalah rumusnya di mana D dikatakan dengan total kebutuhan, di mana itu ada 450 unit, dan K adalah biaya pemesanan, yang ada di soal tadi dengan harga 2.000 per unit, dan H adalah penyimpanan, di mana itu ada 2.500. Jadi di sini rumusnya EOK sama dengan akar dari 2DK per H sama dengan 2 dikalikan 450 dari total kebutuhan, dan dikalikan 2.000 itu biaya penyimpanan, sehingga akan menjadi 26,83 di mana akan dibulatkan menjadi 26 unit. Jadi kesimpulannya, untuk kebutuhan bersih pada bulan pertama, ukuran lot itu menjadi 26, persediaan tetap 26. Bulan kedua tidak transaksi, persediaan tetap 26. Kebutuhan bersih ada 8, sehingga akan berkurang menjadi 18. Pada bulan keempat, ada kebutuhan bersih 45, dan ukuran lot ditambah 26 dengan 26, sehingga persediaan tetap 25. Bulan kelima, ada persediaan 25, dan bulan keenam, kebutuhan bersih ada 49, ukuran lot 26, sehingga persediaan 2. Bulan 7 dan ke-8 tidak ada transaksi, jadi persediaan tetap menjadi 2. Jadi total persediaan adalah total dari jumlah yang ada kotak di bawah sini, sehingga total menjadi 126. Biaya pemesanan 4 dikali 2.000 sama dengan 8.000, biaya penyimpanan 126 unit dikali 2.500, dan hasilnya 315.000. Total biaya 8.000 ditambah 315.000, totalnya adalah 323.000. Yang terakhir, bahan baku A, offsetting explosion lead time 1 bulan. Persediaan di tangan yakni 22 unit, transaksi pada bulan pertama dan kedua tidak ada, offsetting pada bulan kedua yakni 8, pada bulan ketiga kebutuhan kotor 45 unit, jadwal penerimaan persediaan 15, kebutuhan bersih 8, offsetting 45. Bulan keempat kebutuhan kotor 45, persediaan kotor 0, kebutuhan bersih 45. Bulan kelima tidak ada apa-apa sehingga offsetting menjadi 49. Pada bulan ke-6 kebutuhan kotor 69, jadwal penerimaan persediaan 20, kebutuhan bersih 49. Dan bulan ke-7 dan 8 tidak transaksi sama sekali.